Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Bu? Iya, baik juga, Bu. Ini saya dengar-dengar Ibu mau melakukan coaching dengan Bu Asi ya, Bu? Iya. Oh ya. Sebelumnya berarti saya mau izin untuk mengamati proses coachingnya Bu Diana dengan Bu Asi, boleh, Bu? Ya. Oh, ya. Sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Diana. Yang pertama, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian ya, Bu. Nanti coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai. Apakah pertanyaan Bu Diana sudah sesuai dengan alur filter atau belum? Terus bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee menjawab pertanyaan dari coach? Dan apakah semuanya itu sudah sesuai dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama untuk Bu Diana, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Diana kembangkan? Kalau untuk proses coaching sendiri, yang saya kembangkan adalah kesadaran penuh, kemudian pengembangan pertanyaan berbobot, dan juga pendengaran. Baik. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Bu Diana? Yang spesifiknya yaitu mendengarkan aktif sama membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian pertanyaan terakhir, Bu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang bagaimana yang diinginkan Bu Diana dalam proses coaching kali ini? Tentunya ingin memberikan dan mengarahkan kepada coaching untuk meningkatkan kemampuan. Baik, Bu, terima kasih sudah menjawab pertanyaan observasi kali ini. Silakan Ibu lanjut melakukan coaching dengan Bu Asi. Oke, Bu, siap. Sukses ya, Bu. Amin, amin. Terima kasih, Bu. Ya. Selamat pagi, Bu Asi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat juga, Bu Asi. Ya. Kemarin sepertinya Bu Asi WA saya ingin berbicara. Iya. Saya tidak tahu curhat atau mau berbicara tentang apa itu ya. Jadi tentu saja saya excited banget. Kira-kira apa yang ingin dibicarakan hari ini, Bu? Iya, saya ingin mendapatkan sebuah solusi, Bu. Karena saya ini punya masalah ya. Jadi saya itu punya wali murid. Kalau ada PR, tugas rumah lah ya, tugas rumah itu mesti malamnya kan besok harus kumpulkan, malamnya itu harus ibunya nelfon saya gitu. Dan itu berulang-ulang terjadi. Saya mau negur tapi saya sungkan seperti itu. Jadi apa yang ingin didapatkan dari Bu Asi terkait percakapan hari? Ya, saya sih ingin ya supaya ibunya itu tidak lagi menelpon saya, dan saya juga ingin ibunya itu istilahnya anaknya itu tidak menunda, karena kan saya sebetulnya sudah memberikan waktu selama 1 minggu untuk mengerjakan tugas itu. Bahkan tugas itu kan membutuhkan biasanya tugas-tugas yang membutuhkan keterampilan, kemudian medianya ada di rumah, makanya saya bisa mengerjakan di rumah. Nah, ternyata anak itu menunda malamnya dia bingung karena ibunya suruh nanya saya seperti itu. Jadi anak ini suka ibu tidak memperhatikan apa yang Bu Asi perintahkan ketika sekolah, sehingga orang tuanya juga itu
sudah apa ya, setiap kali saya memberi tugas pasti saya minta menulis papan tulis gitu kan, seperti itu. Jadi anak-anak itu kan jadi punya catatan, oh misalkan pelajaran IPAS minggu depan tanggal sekian mengumpulkan tugas ini, tugas A begitu. Nanti kalau ada bahasa Indonesia tanggal sekian tugasnya ini, seperti itu. Ya sudah seperti itu. Tapi tidak tahu anaknya mungkin menyepelekan atau bagaimana, saya kurang tahu dulu. Kira-kira ada di level berapa ini terkait masalah itu sikapnya dari level 1 sampai 10? Ya level berapa ya? Kalau dari pentingnya sih ya penting banget ya, maksudnya ya level 6 lah Bu, seperti itu. Terus level berapa yang bisa puasa? Artinya ya saya ingin ya untuk mencapai tersebut ya saya bisa istilahnya bisa sampai angka 8. Artinya anak sudah mulai bisa, ibunya sudah nggak telepon-telepon saya lagi seperti itu. Jadi dari level 6 ke level 8 itu kan naik 2 tingkat ya. Kira-kira apa ini kekuatan Bu Asih agar mencapai level tersebut? Satu, saya kan orangnya istilahnya biasa mencatatkan ya, sesuatu itu tercatat gitu ya. Yang kedua, saya kan tiap hari sudah mengingatkan kepada anak tersebut untuk ingat apa namanya tugasnya, ya besok jangan lupa tanggal sekian tugas ini dikumpulkan gitu. Jadi selalu mengingatkan gitu Bu. Terus kemudian saya juga kan anak itu duduk dengan temannya itu rajin gitu loh, rajin mengumpulkan tugas. Jadi saya harap tuh temannya juga bisa membantu ini si A ini untuk apa namanya gercep gitu loh mengerjakan tugas dan tidak lagi merepotkan orang tuanya seperti itu. Dari kekuatan itu apakah ada tantangan atau hambatan yang dihadapi situasi? Ya selama ini saya belum ketemu dengan orang tuanya seperti itu. Jadi saya sungkan mau menegur, kalau saya sungkan, tapi istilahnya dengan seperti ini saya jadi punya rencana ingin bertemu dengan orang tuanya, jadi biar beliaunya tahu bahwa apa namanya ada sesuatu yang harus dilakukan pada anaknya begitu. Untuk anaknya nanti akan dipertemukan juga dengan orang tuanya, jadi kita bertiga, anak, ibu dan saya, supaya apa namanya ibunya itu tahu kesehariannya bagaimana. Kemudian saya juga meminta supaya ibunya itu peduli pada anaknya, jadi setiap pulang sekolah tuh ditanya ada PR atau tidak, ada tugas apa tidak gitu. Jadi orang tuanya mengingatkan apa yang perlu dipersiapkan gitu kan, jadi tidak menjaga. Seperti itu Bu, sepertinya solusi ya untuk bertemu ya, seperti itu ya. Saya setuju dengan Bu Asih terkait istrinya untuk menemui orang tuanya dan bisa berbicara dari anaknya juga, ayah orang tuanya juga, dan juga memberikan terkait solusi tersebut terhadap permasalahan. Kira-kira ini itu dari strategi itu kapan kira-kira pelaksanaan? Di sini saya akan telepon orang tuanya. Nanti saya akan besok istirahat, itu saya akan panggil supaya segera datang. Nanti kita bisa bicara dari hati-hati. Nanti juga saya akan panggil anaknya supaya anaknya itu bisa ikut bicara dengan kita. Terus selain ketemu dengan orang tuanya, saya juga akan memanggil temannya yang sebangku itu ya sebelahnya itu, untuk bisa membantu mengingatkan tugas-tugasnya. Kalau perlu ya, kalau ada tugas rumah bisa bareng-bareng gitu loh, ya kan? Jadi biar anaknya juga semangat. Seperti itu Bu, seperti itu ya. Bagus Bu Asih. Nah ini dari strategi tersebut siapa saja yang bisa dikolaborasikan untuk menyelesaikan permasalahan? Ya yang jelas kan orang tuanya ya harus mau datang ke rumah saya, terus itikat baik lah ya untuk ketemu dengan saya. Kemudian saya juga dengan anak itu sendiri ya, anak itu sendiri punya kesadaran mau saya panggil. Kemudian nah ini temannya saya, teman sebelah meja, sebelah bangkunya itu yang nanti saya ajak juga
ngobrol supaya mau kalau ada tugas kerjasama itu bisa di rumah gitu kan seperti itu. Gitu aja. Jadi dari percakapan ini bisa, insya Allah sudah bisa ada solusinya ya terkait permasalahan Bu Asih. Ya alhamdulillah, ternyata setelah ini saya agak keberanian untuk memanggil orang tuanya. Tadinya kan saya ragu Bu, ragu manggil nggak ya, manggil ya, tapi setelah ada seperti ini, saya merasa ada penguatan bahwa memang sudah saatnya saya harus manggil orang tuanya. Seperti itu Bu. Terima kasih ya Bu. Ya sama-sama Sudah membantu saya. Semoga bermanfaat untuk percakapan ini. Jadi saya juga kepo ini dari gimana terkait kelanjutan dari permasalahan. Jadi Bu Asih juga jangan sungkan untuk membicarakan kesimpulan dari permasalahan. Iya. Nanti kalau saya sudah bertemu dengan orang tuanya, saya akan ya Ibu lagi ya. Kita ngobrol lagi ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama Bu Asih. Diana, iya. Ya, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Bu Asih. Ya, syukurlah Bu. Sebelum penutupan nih, saya juga akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Diana tadi? Ya, tadi dalam melakukan coaching saya menggunakan analisa, jadi dari tujuan, identifikasi, selanjutnya target, rencana aktif, dan tanggung jawab. Dan dengan melakukan alutsista ini, saya jadi bisa membuat pertanyaan tersebut untuk menggali potensi-potensi pada Saya sebagai observer, tadi saya sudah mengamati Ibu dengan Bu Asih yang setelah melakukan coaching, prosesnya juga sudah berjalan dengan baik, alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Ibu sudah menggali informasi dengan pertanyaan yang berbobot kepada Koci, dan akhirnya Koci dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Dan Ibu juga sudah melakukan prinsip coaching, yaitu kemitraan, ya, sebagainya. Pertanyaan terakhir Bu, sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Diana? ya. Untuk kompetensi yang harus saya alami dan perlu didalami yaitu memahami lebih dalam lagi terkait alur cerita. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Amin. Ya, semoga pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita. Bisa bermanfaat. Selamat siang Bu. Oke, siap.